Who the fuck are you? Skenario X. 내가 너 밀어버린다. 좋아 좋아. Shame. Gone. No. Aga Kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah arena tempat kemiskinan diadu dengan maut. Bayangkan sebuah taman bermain yang berubah menjadi ladang pembantaian, di mana ratusan orang yang tercekik utang dipaksa mempertaruhkan nyawa demi uang. Ini bukan sekedar kompetisi, melainkan cermin retak dari dunia yang rakus. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperkenalkan sosok Gi-hun, seorang duda yang kini tinggal bersama emaknya. Hidup Gi-hun benar-benar berantakan, dia baru saja dipecat dari tempat kerja padahal utangnya menumpuk. Satu-satunya orang yang masih menghidupinya sekarang hanyalah sang emak yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Gi-hun sudah lama diceraikan istrinya Lina. Gi-hun memiliki seorang putri bernama Ong. Berdasarkan putusan pengadilan dulu, Gi-hun tak mendapat hak asuh atas putrinya itu sebab hidupnya memang tak jelas. Belum lagi bunga utangnya terus bertambah setiap bulan. Mau dikasih makan apa anaknya, ya kan? Takut utangnya makin menumpuk, Gi-hun mulai mengambil jalan konyol. Ia diam-diam mencuri sisa tabungan emaknya lalu datang berjudi. Seperti yang bisa kita tebak, uang itu akhirnya ludes semua. Nah, di waktu yang sama, para penagih yang tak punya hak asasi itu kembali mendatangi Gi-hun. Kali ini kesabaran mereka benar-benar habis. Gi-hun tahunya cuma janji terus sampai akhirnya ia dikejar habis-habisan dan diseret masuk ke toilet. 봐봐. 그래 거기 구 여기 진정 하나라. Gi-hun telah diberi ultimatum jika bulan depan ia tak melunasi utangnya, maka ginjal dan matanya akan jadi gantinya sesuai surat perjanjian yang sudah ditandatangani. Dari sinilah pikiran Gi-hun makin kacau. Ternyata juga baru ingat kalau hari ini ulang tahun putrinya Ong. Karena sudah tak punya apa-apa untuk dijadikan hadiah, Gi-hun hanya mengajak Ong menikmati tteokbokki pinggir jalan. Meski sederhana, di sini Gi-hun berjanji kalau tahun depan ia pasti akan membelikan hadiah ulang tahun yang lebih spesial. Karena malam juga sudah larut, Gi-hun mengantar Ong pulang ke apartemen mantan istrinya Lina. Nah, saat sedang menunggu kereta di stasiun, tiba-tiba ia didatangi seorang pria berjas. Pria ini bukan cuma tampan tapi juga murah senyum. Ia mengajak Gi-hun memainkan permainan dakji. Aturannya sederhana, setiap kali Gi-hun menang ia akan diberi uang 100.000 won. Dan jika kalah ya sebaliknya, tapi karena Gi-hun sama sekali tak punya uang, pria itu hanya meminta pipinya sebagai taruhan. Alhasil Gi-hun berhasil menghasilkan banyak uang dari permainan itu meski pipinya sudah bengkak kiri kanan. Nah, sebelum pergi, pria misterius itu sempat menawarkan sebuah permainan lanjutan dengan hadiah uang yang jauh lebih besar katanya. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. Pada awalnya Gi-hun tak terlalu tertarik dengan kartu slot pemberian pria itu, namun saat mengingat ginjal dan matanya sudah di atas materai, Gi-hun akhirnya mulai berpikir keras. Belum lagi sudah terlanjur menjanjikan hadiah terbaik untuk putrinya tahun depan, ya kan? Rasa penasaran Gi-hun terhadap tawaran permainan itu pun makin besar. Ia akhirnya iseng menghubungi nomor yang tertera di kartu slot coklat tersebut. Gi-hun akhirnya memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut. Kini ia datang menunggu jemputan di lokasi yang telah disepakati lewat sambungan telepon tadi. Begitu Gi-hun naik ke mobil jemputan, tak diduga ia langsung dibius. Dan ternyata Gi-hun di sini tak sendirian. Anehnya lagi, para petugas penjemput memakai seragam tertutup seolah identitas mereka benar-benar dirahasiakan. Nah, saat bangun Gi-hun ternyata sudah tiba di lokasi permainan. Entah tempat ini berada di mana, namun kita langsung disuguhkan pemandangan yang tak biasa. Para peserta yang akan berpartisipasi ternyata jumlahnya sangat banyak dan masing-masing sudah mengenakan kostum lengkap dengan nomor urut mereka.
Sekiranya ada 456 peserta yang tergabung di tempat ini, Gi-hun pun baru sadar kalau dirinya ternyata peserta terakhir. Sementara kakek itu yang sempat ia ajak bicara ini berada sebagai peserta pertama. 진심으로 환영합니다. Melihat semua orang bertopeng dan serba tertutup seperti ini, bagaimana mungkin para peserta tidak kaget? Sesi ini menjadi perkenalan awal sekaligus pemberitahuan bahwa setiap peserta akan mengikuti 6 permainan selama 6 hari ke depan. Siapapun yang berhasil memenangkan seluruh permainan akan mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah besar. Salah satu peserta pun bertanya, bagaimana kami bisa percaya begitu saja? Kalian tiba-tiba membius kami, mengambil ponsel dan dompet kami, lalu membawa kami ke tempat misterius ini. Petugas kemudian menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi menjaga kerahasiaan para peserta. Bahkan, alasan mereka memakai topeng adalah karena prinsip utama permainan ini tak boleh mengungkap wajah maupun identitas pribadi, baik staf, pelayan, petugas, maupun seluruh pihak yang terlibat wajib merahasiakan identitas demi menjaga permainan tetap adil dan tertutup. 얼마나 되나요? 모두에게 공개하겠습니다. 게임에 참 나이 46세, 118번 원형 재무 10억 팀장. 고객 이해지급을 분담할 수 없는 빚을 지어서 그런 저희를 믿고 참가를 원하지 않는 분은 Satu hal yang membuat semua peserta terkejut adalah saat para petugas mulai menyebut satu persatu data pribadi mereka, mulai dari umur, tempat tinggal, kondisi keluarga, bahkan jumlah utang masing-masing. Sampai sekarang tetap jadi misteri besar dari mana mereka mendapatkan semua informasi itu, Nar. Intinya seluruh peserta yang tergabung di tempat ini sama-sama memiliki masalah hidup, rata-rata terlilit utang ratusan juta bahkan miliaran. Nah, sebelum permainan pertama dimulai, para petugas menjelaskan bahwa ini hanyalah permainan biasa yang akan menghibur sekaligus memberi hadiah uang sesuai janji mereka. Berdasarkan formulir persetujuan pemain, ada 3 aturan utama. Pasal 1, pemain tak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Bersiap-siap kini para pemain telah diarahkan menuju ruang permainan. Kalau kalian bertanya-tanya siapa sosok berjubah hitam ini, dialah frontman, orang dengan otoritas tertinggi atas para staf, petugas, dan pelayan. Dialah yang mengatur jalannya permainan sekaligus menentukan siapa yang layak lanjut ke babak berikutnya. Intinya, frontman memiliki kuasa tertinggi di tempat ini. Begitu para pemain memasuki arena permainan pertama, mereka langsung disuguhkan lapangan luas yang terlihat sangat menakjubkan. Bahkan si kakek tua tampak riang gembira karena mengira permainan ini benar-benar akan menyenangkan. Di ujung lapangan berdiri boneka raksasa yang dijaga 2 petugas. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, permainan masa kecil yang pasti sudah familiar buat kita. Aturannya sederhana, selama penjaga meneriakkan lampu hijau, para pemain boleh bergerak maju menuju garis akhir. Namun saat lampu merah disebutkan, semua harus berhenti total. Jika ada gerakan sedikit saja yang terdeteksi, maka pemain itu akan dieliminasi. Nah, setelah semuanya jelas, permainan pun telah dimulai. 병신 걸렸네. 방금 무슨 소리예요? Para peserta masih saling bingung dan bertanya-tanya itu tadi suara apa. Padahal jelas-jelas itu suara tembakan. Game sialan yang sama sekali tak diduga para pemain bakal berubah jadi seperti ini. Di tempat ini tereliminasi, artinya door. Gi-hun di sini sudah gemetar luar dalam karena tegang. Tak disangka ternyata sahabat kecilnya Sang-woo juga ikut berpartisipasi dalam permainan neraka ini. Gi-hun heran kenapa Sang-woo bisa berdiri di sini padahal setahunya ia sedang perjalanan dinas ke luar negeri. Sang-woo sendiri dikenal sangat cerdas, lulusan SNU, bahkan seorang pengusaha sukses. Namun entah masalah apa yang membuatnya sampai berakhir di tempat ini. Nah, kalau yang satu ini preman kelas kakap Korea Selatan bernama Jang. Entah persoalan apa juga sampai ya bisa nyangkut di sini. Saat sisa waktu tinggal 1 menit 53 detik, separuh pemain sudah berhasil bergerak ke tengah lapangan.
Namun satu demi satu mulai gugur tertembak karena terdeteksi melakukan gerakan tambahan. Bahkan Jang yang mengaku preman saja sampai basah luar dalam. It's like all worship and adore. Let me clap Jupiter and Permainan pertama akhirnya selesai dan itu cukup memporak-porandakan perasaan para pemain yang berhasil lolos. Gi-hun sendiri berhasil melewati garis akhir di detik-detik terakhir, itu pun karena sempat ditolong oleh Ali. Si kakek tua juga berhasil lolos, bahkan Sang-woo, sahabat Gi-hun yang terlihat cukup menikmati permainan, ikut selamat. Begitu juga dengan Lily, si gadis dingin itu. Setelah melewati ketegangan di permainan pertama, psikologis para pemain langsung down total. Mereka duduk termenung sambil ketakutan membayangkan kejadian barusan. Banyak juga yang saling berterima kasih karena telah menyelamatkan satu sama lain, termasuk Gi-hun, Sang-woo, dan Ali. Dari total 456 pemain, sebanyak 255 orang telah tereliminasi. Artinya hanya tersisa 201 pemain yang berhasil menyelesaikan permainan pertama. Begitu para petugas datang, seluruh pemain langsung memohon agar dipulangkan dari permainan tak masuk akal ini. Banyak dari mereka mulai memikirkan keluarga dan anak-anak di rumah. Namun, sesuai aturan, pemain yang berhenti bermain akan dianggap tereliminasi. Sang-woo lalu mengingat kembali pasal 3 bahwa permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Ia pun langsung komplain dan meminta dilakukan pemungutan suara. Tak disangka, permintaan itu disetujui oleh petugas. Namun sesuai perjanjian awal sebelum voting dimulai, mereka terlebih dahulu akan diperlihatkan hadiah uang tunainya. Melihat tumpukan uang yang berjatuhan ke dalam celengan raksasa itu, para pemain perlahan kembali tergiur untuk melanjutkan permainan. Ya bagaimana tidak, total hadiah dari permainan pertama sampai akhir ternyata mencapai 45,6 miliar, di mana setiap pemain mempertaruhkan nyawa senilai 100 juta yang akan diakumulasikan ke dalam celengan sesuai jumlah peserta yang tereliminasi. Nah, untuk menentukan apakah permainan akan lanjut atau berhenti, semuanya tergantung pada keputusan para pemain sendiri. Kini mereka dipersilakan melakukan voting. Seperti yang kalian lihat, ada 2 tombol merah dan hijau. Jika ingin lanjut bermain, tekan tombol hijau. Jika ingin berhenti, tekan tombol merah. Hasil voting pun sangat menegangkan. Skor berakhir imbang 100 lawan 100. Dan penentu terakhirnya adalah si kakek tua. Karena mayoritas pemain memilih menghentikan permainan, maka sesuai peraturan, permainan resmi dihentikan. 안녕히 돌아가십시오. Ternyata benar para staf dan petugas di sana memang menjunjung tinggi aturan permainan. Para pemain akhirnya dipulangkan satu persatu, termasuk Gi-hun, Lily, Sang-woo, Ali, dan yang lainnya. Begitu Sang-woo menyalakan ponselnya, pesan-pesan tagihan utang langsung masuk. Intinya mereka semua kembali ke kehidupan masing-masing bersama masalahnya sendiri-sendiri. Sementara itu, Gi-hun masih keberatan dengan permainan mengerikan tersebut. Besoknya, ia datang ke kantor polisi untuk melaporkan permainan neraka yang baru saja ia ikuti di tempat misterius itu. Agar polisi percaya, Gi-hun sampai menyuruh petugas menghubungi nomor yang tertera di kartu slot. Yang mengangkat malah suara perempuan sedang asik mendesah. Ternyata nomor itu hanya sekali pakai. Alhasil Gi-hun tak punya bukti kuat dan malah membuat polisi kesal karena merasa dipermainkan. Setelah itu Gi-hun bertemu lagi dengan sahabat kecilnya Sang-woo. Disinilah Gi-hun akhirnya bertanya kenapa Sang-woo bisa sampai ikut permainan tersebut. Sang-woo pun mengaku kalau dirinya sebenarnya terlilit utang 6 miliar tanpa sepengetahuan keluarganya. Selama ini keluarganya mengira ia sedang perjalanan dinas ke luar negeri, padahal ia sedang tertimpa masalah besar akibat kasus internal di perusahaan tempatnya bekerja. Bukan cuma Sang-woo yang hancur, Gi-hun juga demikian. Ia ditelepon pihak rumah sakit bahwa penyakit gula darah emaknya semakin parah dan kemungkinan terburuknya kaki sang emak harus diamputasi. Karena tak punya biaya rumah sakit akibat asuransi sudah ditutup dan uang emaknya habis dipakai Gi-hun, mau tak mau sang emak harus keluar dari rumah sakit. Dari sinilah Gi-hun makin terpukul. Ali dan Lily juga sama-sama kebingungan mencari uang demi menghidupi keluarga mereka. Tapi yang paling parah tetap Sang-woo sebab polisi sudah mulai memburunya jika tak segera melunasi semua utangnya.
Betapa hancurnya hati Ibu Sangwoo saat tahu putra yang selama ini dibanggakan ternyata sedang terlilit utang besar. Karena merasa sudah tak punya jalan lain, Sangwoo akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Tepat di detik-detik ia hampir sekarat, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu dari luar. Awalnya Sangwoo mengira ibunya, namun saat keluar mengecek, tak ada siapa-siapa selain sebuah kartu slot di bawah pintu. Gi-hun, Ali, Lily, bahkan si kakek tua pun mengalami hal yang sama. Mereka kembali menerima kartu slot saat hidup mereka benar-benar sudah mentop. Dan yang masih jadi pertanyaan besar sekarang, dari mana sebenarnya pihak bertopeng itu mendapatkan semua informasi pribadi serta masalah hidup para targetnya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu juga, mereka sebenarnya cuma menawarkan permainan, ya kan? Kalau mau ikut silahkan, kalau tidak ya tak ada unsur paksaan sama sekali. Pada akhirnya mereka memilih kembali melanjutkan permainan. Begitu Gi-hun dan yang lain diangkut menuju lokasi, tanpa disadari ternyata ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata itu seorang detektif bernama Jun. Sebenarnya detektif Jun sudah lama mencurigai kelompok bertopeng ini sejak ia menemukan kotak aneh dan kartu slot di apartemen kakaknya In-ho. Sejak kakaknya menghilang, Jun tak pernah berhenti mencari tahu selak-beluk kartu slot misterius tersebut. Hingga akhirnya sekarang ia mulai menemukan petunjuk. Detektif Jun yang berhasil menyelinap ke dalam kapal angkutan mereka kini mulai kalang kabut karena pengawasan di tempat itu sangat ketat. Namun sebagai seorang detektif, Jun tentu punya cara tersendiri menghadapi situasi mendesak. Ia berhasil menyamar dan menyusup ke dalam kelompok mereka. Dari sinilah titik lokasi permainan akhirnya mulai diketahui. Ternyata tempat itu berada di sebuah pulau. Siapa sangka ada 187 orang yang memilih kembali ke permainan. Hadiah puluhan miliar itu benar-benar seperti menghipnotis pikiran mereka semua. Termasuk Jiang, si preman andal, si juga memutuskan kembali. Di sisi lain, Gi-hun tak menyangka kalau di sana ia kembali bertemu dengan Sangwoo, Ali, Lily, si kakek, serta para pemain lainnya. 93%입니다. Sebelum permainan berikutnya digelar, kondisi fisik para pemain harus dipastikan tetap segar bugar. Setelah cukup beristirahat, mereka semua diarahkan berkumpul di tengah aula untuk makan. Menu kali ini terlihat cukup lezat, bahkan si kakek sangat menyukainya. Karena jadwal kerja hari ini juga telah selesai, para staf, petugas, dan pelayan diperbolehkan kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu, detektif Jun dalam penyamarannya harus benar-benar cerdik mengamati keadaan sekitar, sebab akibatnya akan fatal jika sampai ketahuan. Sedikit saya beritahu, detektif Jun sebenarnya datang demi mencari kakak tercintanya In-ho. Dulu In-ho bahkan rela mendonorkan satu ginjalnya untuk sang adik. Namun sampai sejauh ini Jun sama sekali belum menemukan keberadaan kakaknya itu, baik dari pihak staf maupun para pemain. Dan ada kemungkinan besar In-ho sepertinya sudah tereliminasi di dalam permainan tersebut. Keesokan paginya para staf kembali dikerahkan karena permainan berikutnya akan segera dimulai. Setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua diarahkan menuju lokasi permainan. Menjelang dimulainya babak baru, seluruh peserta tampak was-was karena jenis permainan benar-benar dirahasiakan demi mengantisipasi kecurangan dan kesiapan para pemain sebelum bermain. Sebelum permainan dimulai, para pemain diminta memilih satu dari 4 simbol yang tersedia di depan mereka, yaitu lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Setelah menganalisa cukup lama, Sangwoo sepertinya mulai menebak jenis permainan kali ini. Ya tiba-tiba teringat permainan gulali sewaktu kecil. Namun jahatnya Sangwoo sama sekali tak membocorkan tebakan itu kepada rekan-rekannya. Dari sinilah sifat egois Sangwoo mulai terlihat. Padahal Gi-hun selalu menganggapnya orang paling jenius di kampung dulu. Bahkan Sangwoo sengaja menyarankan mereka memilih simbol berbeda. Ia sendiri memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, dan si kakek mengambil bintang. Mau tak mau ya Gi-hun kebagian simbol payung. Padahal sebenarnya mereka bisa saja memilih simbol yang sama. Begitu semua pemain menerima benda pilihannya, tebakan Sangwoo ternyata benar, permainan kali ini adalah gulali.
simbol yang mereka pilih adalah bentuk yang harus dipotong. Mampuslah Gi-hun yang mendapat simbol payung. Permainan telah dimulai. Batas waktu yang diberikan ialah 10 menit. Asli gemetar bijinya Gi-hun menghadapi permainan ini, tak terkecuali Jang, si tato ular yang ternyata juga memilih simbol sulit yaitu bintang. Jang bahkan makin gemetar mendengar suara tembakan dari para peserta yang tereliminasi. Di sisi lain, Lily terlihat sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ali juga demikian. Yang paling gercep tuh Sangwo, sementara Gi-hun baru setengah jalan padahal sisa waktunya kurang dari 2 menit. Nah, saat Gi-hun mulai pasrah, tiba-tiba yang mendapat ide cemerlang ketika tetesan keringatnya mengenai gulali dan membuat bagian pinggirnya sedikit meleleh. Tanpa pikir panjang, Gi-hun langsung memainkan lidahnya. Banyak peserta akhirnya mengikuti trik itu, termasuk si kakek tua. Perkenalkan pemain 212, Minyo namanya, bisa dibilang dia pemain paling barbar sekaligus paling santuy di tempat ini, Nah, begitu tiba di detik-detik terakhir, beruntung Gi-hun berhasil menyelesaikan tugasnya. Si kakek dan Jang juga selamat. Namun ada satu peserta yang tereliminasi malah membuat keadaan kacau karena tak terima dengan nasibnya. Permainan kedua akhirnya selesai. Dari total 187 pemain, sebanyak 79 orang tereliminasi. Total hadiah yang terkumpul sejauh ini mencapai 34,8 miliar. Sampai terbelalak mata Jang melihat tumpukan uang di atas sana. Seperti biasa, sebelum istirahat para pemain akan diberi makan terlebih dahulu. Namun menu kali ini terlihat cukup pelit, cuman sebotol soda dan sebutir telur. Setelah makanan dibagikan merata, ternyata masih ada 5 pemain yang tak kebagian. Padahal jumlah makanan sudah disiapkan sesuai total pemain. Setelah diperiksa baik-baik, ternyata pelakunya adalah komplotan Jang yang mengambil jatah double. 5 pemain itu pun kesal dan langsung mengadu kepada Jang. Tapi bukannya merasa bersalah, Jang malah mengamuk, membabi buta dan menendang salah satu pemain sampai tak bernyawa. Tanpa disadari para pemain, semua ini sebenarnya bagian dari permainan sekaligus pancingan agar naluri saling membunuh mereka bangkit. Para petugas sengaja mengatur semuanya supaya para pemain saling bertikai. Siapa yang paling kuat dialah yang bertahan. Dari sinilah jiwa psikopat Jang mulai terpancing keluar. Setelah para staf selesai melakukan proses kremasi, kini mereka bersiap menyaksikan kekacauan yang akan terjadi saat lampu dipadamkan nanti. Terpantau, Jang sudah mulai menyusun strategi penyerangan sambil mengumpulkan orang-orang terkuat. Minyo juga diajak bergabung karena dianggap lumayan bisa diandalkan. Sementara di kubu Gi-hun berkumpul Sangwo, Lily, Ali, si kakek, dan beberapa pemain lainnya. Setelah semuanya siap, para pengurus pasukan dan pekerja langsung diperintahkan menuju posisi masing-masing karena lampu sebentar lagi akan dipadamkan. 시작. 종료. Saking takutnya setelah kejadian barusan, si kakek sampai pucat dan ngumpul di celana. Untungnya orang-orang yang tergabung di tim mereka masih selamat semua. Intinya jumlah pemain kini berkurang dari 107 menjadi 80 orang. Berarti Jang dan kelompoknya telah membantai sekitar 27 pemain. Untuk merayakan itu, Minyo diam-diam mengajak Jang ke toilet. Di sana mereka mulai makin lengket satu sama lain. Ternyata 2 orang ini diam-diam mulai jatuh cinta. Hal menggeliat di bawah bulu pun terjadi. Minyo berkata, "Jang, aku siap memberikan segalanya buat engkau sayang. Tapi kalau sampai mengkhianatiku, aku akan membunuhmu." Bucin parah si Minyo. Sambil terengah-engah, Jang menjawab, "Tenang bidadariku, kita akan bersama sampai akhir."
Di hari berikutnya, permainan ketiga akhirnya akan segera dimulai. Semua pemain diminta bergerak mengikuti instruksi staff. Selamat datang di permainan ketiga. Seluruh pemain diharapkan membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Ternyata permainan selanjutnya adalah tarik tambang. Gerak cepat Jang langsung mengumpulkan para pria yang terlihat paling perkasa, bahkan tega menyingkirkan Minyo dari timnya sendiri. Bayangkan betapa kecewanya Minyo di sini, habis dipakai lalu dibuang begitu saja. Mau tak mau Minyo langsung nyosor masuk ke tim Gi-hun. Awalnya Sang-woo menolak keras karena menurutnya tim mereka sudah terlalu banyak perempuan. Tapi waktu pembentukan tim sudah habis dan itu berarti permainan akan segera dimulai. 자리에 앉아주세요. Sekiranya ada 8 tim yang telah terbentuk, mereka akan memainkan tarik tambang di atas menara sana. Aturannya sederhana, tim dinyatakan menang jika berhasil menjatuhkan lawannya ke bawah dengan menarik tali sampai lawan terlempar dari menara. Berdasarkan hasil undian, pertandingan pertama akan mempertemukan tim 1, yaitu timnya Jang melawan tim 7. 입장해 주시기 바랍니다. Melihat keperkasaan tim Jang, tim-tim lain langsung ciut semua termasuk tim Gi-hun. Dalam hati mereka sampai berpikir ngapain juga bawa si kakek tua ini. Nah, saat undian ronde berikutnya diumumkan, ternyata tim Gi-hun yang berada di tim 4 akan berhadapan dengan tim 5 yang seluruh anggotanya laki-laki semua. Kalau dilihat dari tenaga saja, sudah pasti tim Gi-hun kalah jauh. Saat mereka diminta naik ke menara, tiba-tiba si kakek berkata, jangan berkecil hati. Tarik tambang bukan cuma soal tenaga, tapi juga strategi dan kerjasama. Menurutnya, tim mereka masih punya peluang menang meski terlihat lebih lemah. Dengan penuh keyakinan, si kakek menjelaskan bahwa dulu saat kecil ia sangat sering bermain tarik tambang di kampung halamannya dan hampir tak pernah kalah. 잘 들어봐. 집에선 사람이 중요해. 이쪽으로 나눠서 서는 거야. 누가 울리고 11자 똑바로 그냥 위로 올리고 올 거야. 이 하고 상대편 딱이야! 정신 차려! 저쪽은 넘어뜨려! 세 발만 앞으로 가는 거야! 미쳤어! 셋! Babak ini benar-benar menegangkan. Namun syukurnya tim Gi-hun berhasil mengalahkan tim 5. Itu pun berkat arahan si kakek tua dan Sang-woo. Andai mereka semua egois dan tak mau bekerja sama, mungkin tim mereka lah yang sudah hancur lebur di bawah sana. Tim Jang sampai terkejut melihat tim Gi-hun ternyata berhasil lolos dari permainan itu. Setelah lampu dipadamkan sebagai tanda waktu tidur para pemain, detektif Jun terus melanjutkan penyamarannya. Ia diam-diam menyisir tempat itu demi mencari keberadaan kakaknya In-ho. Namun ternyata tempat ini bukan sekedar arena permainan biasa, Dari ruang bawah tanah, Jung menyaksikan sendiri kelakuan keji para staf yang diam-diam mengambil organ para pemain tereliminasi untuk dijadikan ladang bisnis ilegal. Demi mencari tahu lebih dalam, Jun akhirnya ikut terlibat sebagai pembawa organ-organ itu menuju kapal pembeli. 이미 내가 와 있어. Dari sinilah Jun menyadari bahwa aksi penjualan organ ini ternyata dilakukan diam-diam oleh oknum staf tanpa sepengetahuan pihak atas. Untuk menuju kapal pembeli, mereka harus melewati lorong rahasia yang dipasangi bom penghancur. Jalur itu ternyata memang disiapkan sebagai rute pelarian para VIP jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Setelah digunakan, seluruh tempat ini nantinya bisa langsung diledakkan untuk mengubur semua jejak. 어떤 사람들이야? Namun begitu Jun mulai mempertanyakan soal para VIP, para staf langsung sadar kalau orang yang bersama mereka sekarang adalah seorang penyusup. 누구야 너? 얼굴 좀 볼까? Di sisi lain, kelakuan keji para staf itu ternyata sudah diketahui oleh frontman. 통째로 씹어먹든 관심이 없어. 참가자들 모두가 평등이야. 너희들이 원칙을 깼어.
Setelah menghabisi staff tersebut, Detektif Jun memilih kembali ke atas untuk melanjutkan misinya mencari sang kakak, In-ho. Jun mulai menyusup masuk ke ruangan frontman tanpa sadar kalau keberadaannya sebenarnya sudah diketahui sejak awal. Frontman mengetahui semuanya lewat mayat staff yang ditemukan di area penyelaman tadi. Dengan penuh kewaspadaan, Jun terus menyisir ruangan milik frontman sampai akhirnya ia masuk ke sebuah tempat penuh arsip dan dokumen. Ternyata ruangan itu berisi daftar pemain dari tahun ke tahun, mulai dari peserta pertama sampai sekarang. Dari sinilah terungkap bahwa permainan rahasia ini sudah berjalan sangat lama, bahkan sejak tahun 1988. Jun pun buru-buru mencari nama kakaknya, memastikan apakah In-ho memang pernah terlibat di tempat ini atau tidak. Namun begitu menemukan daftar pemenang dari tiap tahun, Jun langsung terkejut saat melihat nama In-ho tercatat sebagai pemenang tahun 2015. Dan sekarang pertanyaan besarnya, kalau In-ho pernah menang, lalu dia sebenarnya ada di mana? 분명히 안에 있어. Para pemain yang tiba-tiba mendengar kode darurat lalu diperiksa satu persatu langsung tegang dan kebingungan ada masalah apa sebenarnya. Saking gugupnya si kakek tua sampai ngompol lagi di celana kesina. Karena para penanggung jawab tak ingin para pemain curiga ada masalah internal, permainan pun tetap dilanjutkan ke babak berikutnya, yaitu permainan keempat yang masih dirahasiakan jenisnya. Seluruh pemain kini diminta bergerak mengikuti instruksi staf menuju lokasi permainan. Sementara itu Detektif Jun di atas sana tetap bergerak dengan kewaspadaan penuh. In line with the schedule. Kembali ke para pemain, untuk permainan kali ini mereka diminta bermain secara berpasangan. Semua peserta langsung disuruh mencari pasangan masing-masing. Entah Sang-woo sudah bisa menebak jenis permainannya atau tidak, yang jelas ia langsung memilih Ali sebagai pasangan. Lily berpasangan dengan Gi-hun, sementara Gi-hun akhirnya terpaksa berpasangan dengan si kakek tua karena pemain lain sudah lebih dulu menemukan pasangan masing-masing, termasuk Jang sang penguasa arena. Bahkan di sini ada sepasang suami istri yang ikut bermain bersama. Setelah tiba di lokasi permainan, akhirnya diumumkan bahwa babak kali ini adalah permainan kelereng. Setiap pemain diberikan 10 kelereng, lalu mereka harus merebut seluruh kelereng milik pasangan dengan cara apapun selama tidak memakai kekerasan. Sesuai aturan, siapa yang kalah akan langsung tereliminasi. Wah, ini jadi jebakan tragis buat pasangan suami istri itu. 하자. Permainan akhirnya dimulai. Batas waktu yang diberikan ialah 30 menit. Babak ini bisa dibilang jadi permainan paling menyedihkan sekaligus paling menyentuh bagi para peserta. Bayangkan saja, hubungan emosional mereka sekarang sudah sangat dekat, bahkan beberapa sudah seperti saudara sendiri, ya kan? Namun di permainan ini mereka justru dipaksa saling menjatuhkan dan membunuh secara perlahan. 새끼 너. Di sisa waktu yang makin menipis, sifat egois para pemain mulai keluar satu persatu. Yang paling parah tuh Sang-woo, kelereng miliknya bahkan tinggal 1 butir. Ia sempat emosi dan menuduh Ali bermain curang, padahal Ali sebenarnya sangat sabar dan tulus. Karena waktu tinggal beberapa menit lagi, Sang-woo akhirnya mulai memanfaatkan Ali dengan cara manipulatif, yang menukar kantong kelereng itu dengan batu demi membodohi Ali. Sementara itu Gi-hun ternyata juga berhasil merebut 10 kelereng milik si kakek tua, entah dengan cara curang atau memang sportif. 욕도 쓴 적이 없어. Permainan babak keempat akhirnya selesai. Si kakek tua yang bernama Oh Il-nam telah tereliminasi, begitu juga dengan Ali. Entah seperti apa permainan selanjutnya yang akan mereka hadapi. Sementara itu, frontman yang masih resah dengan keberadaan penyusup terus memantau situasi dan memerintahkan para petugas untuk segera menangkapnya karena para VIP akan segera tiba. 들이 도착해. 반드시 찾아내. Toh kalian masih ingat kan pengkhianatan Jang terhadap Minyo waktu itu saat di toilet? Dari situlah rasa sakit Minyo tersimpan rapi sampai sekarang. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan membunuh Jang bagaimanapun caranya. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa para VIP itu, sekarang mereka sudah tiba menggunakan helikopter untuk menyaksikan langsung sisa permainan. A true honor to welcome you. Kini para VIP telah diantarkan frontman ke ruangan khusus. Para pemain yang sama sekali tak mengetahui jenis permainan selanjutnya mulai tegang dan panik.
Bahkan ada yang sudah mengucapkan doa dan mantra, sementara sebagian lain nekat mengakhiri hidupnya karena mental mereka sudah hancur. Setelah diperiksa, ternyata yang bunuh diri adalah pasangan suami istri tersebut. Jumlah pemain yang tersisa kini hanya 16 orang dengan total hadiah yang sudah mencapai 44 miliar. Tak lama, permainan kelima akan segera dimulai dan seluruh pemain diarahkan menuju aula permainan. Posisi para VIP juga sudah stabil dengan ruangan yang disiapkan secara mewah dan surrealis. Di permainan ini, mereka akan bersenang-senang sekaligus memasang taruhan. Tanpa disadari, Detektif Jun berhasil menyamar sebagai pelayan untuk mengamati langsung seperti apa sebenarnya sosok para VIP itu. Sebelum memasuki aula permainan, para pemain terlebih dahulu dipersilahkan memilih nomor urut yang sudah disiapkan di depan. Gi-hun terlihat mengambil nomor urut terakhir, berharap itu bisa menjadi nomor keberuntungan. Tak lama kemudian, permainan pun resmi dimulai. 게임에 오신 참가자 여러분을 첫 번째 게임은 징검다리 건너기입니다. Siapa sangka permainan kelima ini justru sangat menggugah hati para VIP. Aturannya adalah menyeberangi jembatan kaca. Di sana pijakan dibuat dari dua jenis kaca, yaitu kaca keras dan kaca biasa. Kaca keras mampu menahan beban hingga 2 orang, sementara kaca biasa akan langsung pecah meskipun hanya diinjak 1 orang. Artinya, partner, para pemain dipaksa menebak mana pijakan kaca yang aman, padahal secara fisik semuanya terlihat sama dari 18 panel yang tersedia. 내가 너 밀어버린다. 좋아 좋아. Inilah permainan yang sesungguhnya. Permainan yang membuat para pemain menggigil ketakutan. Sementara itu justru menjadi tontonan yang sangat menghibur bagi para VIP. 정신 차려. 왼쪽이야. Satu persatu pemain mulai gugur berjatuhan. Pada sisa waktu yang hanya tinggal kurang dari 6 menit, kini giliran Jang berada paling depan. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu Minyo selama ini, Nar. 씨발. 신같이 서 있다가 비켜. 나의 땡큐지. 뭐 하는 거야? 가자고 했잖아. 차가. Woman scorn. Akhir kisah cinta Minyo dan Jang akhirnya seperti sudah tertulis di jembatan kaca itu. Minyo memilih mati bersama. Nah, tak lama kemudian tiba giliran nomor 13 yang justru membawa keberuntungan bagi pemain di belakangnya. Pemain nomor 13 ini punya kemampuan yang tak dimiliki orang lain. Si abang gondrong yang bisa membedakan kaca keras dan kaca biasa lewat pantulan cahaya. Setelah staf mengecek riwayat identitasnya, ternyata dia sudah 30 tahun bekerja di pabrik kaca. The settings. But now 결정을 해. Permainan kelima akhirnya usai. Pemain yang tersisa kini hanya 3 orang, yaitu Lily, Gi-hun, dan Sang-wo. Bertepatan dengan selesainya babak ini, frontman juga mulai menyadari keberadaan penyusup. Detektif Jun terpantau turun melalui lorong rahasia, berusaha melarikan diri dari lokasi permainan. Meski belum berhasil menemukan kakaknya In Honor, setidaknya Jun sudah membawa semua dokumentasi terkait Squid Game. Dengan memanfaatkan tabung penyelam milik VIP, Jun sudah cukup jauh meninggalkan pulau, namun frontman tentu tak akan tinggal diam. Jika detektif Jun sampai berhasil lolos, maka semuanya akan berakhir. Seluruh konsep permainan yang telah mereka jalankan bertahun-tahun bisa saja terbongkar ke polisi dan petinggi negara. Dengan segala upaya dalam pelarian itu, beruntung detektif Jun berhasil mencapai pulau seberang. Di sana ia segera mencoba mengirim seluruh dokumentasi Squid Game ke kantornya, namun sial, tak ada sinyal yang terdeteksi. Dan lebih buruk lagi, frontman ternyata sudah berada di belakangnya dan langsung melepas tembakan peringatan. Dari momen inilah sosok asli frontman akhirnya mulai terungkap. 경고했어. 누구야?
당신. 형. 가자. Ternyata frontman adalah Inho, kakak dari detektif Jun sendiri. Setelah menjadi pemenang Squid Game tahun 2015 lalu, Inho justru memilih kembali ke sistem dan mengambil peran sebagai frontman. Lalu pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya dalang di balik semua sistem neraka ini? Kembali ke para pemain, Lily, Gi-hun, dan Sang-woo telah dibawa ke ruang istirahat. Di sana Gi-hun mulai mempertanyakan tindakan Sang-woo, terutama saat mendorong si abang gondrong dari jembatan kaca. Selama ini Gi-hun baru sadar bahwa Sang-woo ternyata bisa sejahat dan seegois itu. Sementara Lily terlihat pucat sejak tadi, ternyata nerve perutnya terkena serpian kaca cukup parah dan tertancap dalam. Karena berhasil bertahan sampai tahap ini, para staf datang memberikan ucapan selamat dan rasa hormat kepada ketiganya. Mereka juga disuguhi hadiah spesial berupa hidangan daging panggang sebagai bentuk apresiasi para finalis. Namun setelah makan, ada hal janggal yang dilakukan para pelayan. Mereka sengaja meninggalkan pisau makan di meja masing-masing finalis. Ternyata itu adalah kode tersembunyi bahwa malam ini mereka akan dipaksa saling membunuh. Dengan masing-masing pisau di tangan, maka apapun bisa terjadi malam ini. Gi-hun sendiri yang sudah terlanjur menyimpan kekecewaan besar terhadap Sang-woo terlihat mulai memihak Lily. Bahkan saat kesempatan itu datang ketika Sang-woo terlihat mulai tertidur, Gi-hun pun sempat berniat mendekatinya untuk mengakhiri semuanya. 정신 이러면 안 돼. 너 잠깐만. 불러올게. 형님, 애를 살리는 게임을 하든 뭘 하든. Lily telah tereliminasi. Sang-woo ternyata menjadi orang yang menghabisinya. Dari sinilah ner amarah Gi-hun langsung pecah. Ya sudah tak memikirkan dirinya lagi dan langsung menyerang Sang-woo. Namun para petugas dengan cepat memisahkan mereka karena permainan terakhir sudah dipersiapkan khusus untuk mereka berdua. Total hadiah yang terkumpul hingga saat ini mencapai 45,4 miliar. Kini permainan terakhir akan segera digelar. Sebelum dimulai, kedua pemain terlebih dahulu diminta memilih peran sebagai penyerang atau penjaga melalui lemparan koin. 선택하세요. 공격. Squid Game. Permainan terakhir ini adalah permainan cumi-cumi, permainan anak-anak yang sudah lama dimainkan di Korea, termasuk oleh Gi-hun dan Sang-woo saat mereka kecil. Aturan mainnya, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi lalu berlari melewati pertahanan dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Sementara penjaga harus mendorong penyerang keluar dari area gambar untuk menang. Aturan terakhir menyebutkan jika salah satu pemain tak bisa melanjutkan, maka yang bertahan akan dinyatakan sebagai pemenang. Dalam permainan yang melelahkan dan brutal ini, semua bentuk kekerasan diperbolehkan tanpa batas. Dan karena Gi-hun dan Sang-woo sudah memasuki arena, itu artinya permainan terakhir resmi dimulai. Now's the best time. 내가 죽였어. Seandainya Gi-hun di sini benar-benar ingin membunuh Sang-woo, mungkin itu sudah terjadi sejak awal. Namun entah kenapa Gi-hun justru memilih menghentikan permainan. 성우야, 집에 가자. 가자. 미안해. Sang-woo memilih mengakhiri hidupnya karena rasa bersalah yang telah ia tanggung sendiri. Seandainya Sang-woo sepakat untuk menghentikan permainan sesuai pasal 3 pada formulir pendaftaran NER, mereka sebenarnya bisa dipulangkan dengan selamat berdasarkan keputusan terakhir Gi-hun tanpa harus mengambil hadiah uang tersebut. Namun Gi-hun lebih mementingkan persaudaraan daripada uang 45,6 miliar yang sudah ada di depan mata. Dan karena Sang-woo telah memilih jalannya sendiri sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya, pada akhirnya Gi-hun dinyatakan sebagai pemenang sementara Sang-woo terhitung tereliminasi. 경기였습니다. 누구야 너? 우승 축하합니다.
Semua permainan kini telah selesai. Gi-hun telah dipulangkan langsung oleh frontman yang ternyata adalah kakak dari almarhum detektif Jun. Saat kembali sadar, Gi-hun langsung menuju ATM untuk mengecek saldo dan benar saja apa yang dijanjikan oleh orang bertopeng itu ditepati. Saldo rekeningnya kini mencapai 45,6 miliar. Ia hanya menarik 10.000 sebagai uang perjalanan untuk pulang ke rumah emaknya. Nah, saat Gi-hun lewat di depan toko ibu Sang-woo-ner, ia sempat ditahan. Sang ibu bertanya, "Apa kamu pernah melihat Sang-woo-nak? Apakah kamu pernah menghubunginya?" Ia tak tahu bahwa putranya sudah tiada, Ner. Yun yang tak mampu menjawab apa-apa hanya bisa menahan air mata lalu pergi. Sesampainya di rumah, Gi-hun justru menemukan kenyataan pahit. Emaknya sudah tergeletak tak bernyawa. 눈 좀 떠봐. 왔어. Kini 1 tahun telah berlalu, wajah Gi-hun banyak berubah. Kini ia berewokan, terlihat lesu dan gelisah memikirkan semua yang pernah ia lalui di permainan neraka itu. Di suatu malam saat Gi-hun duduk menyendiri di tepi sungai, tiba-tiba ia didatangi seorang ibu-ibu penjual bunga. Karena kasihan, Gi-hun pun membeli 1 bunga, Nar. Namun tanpa ia sadari, dalam bunga itu terdapat sebuah amplop kecil berisi secari kertas berwarna coklat. Siapa sangka lagi-lagi itu adalah undangan dari orang-orang bertopeng tersebut. Dengan lokasi di gedung Sky lantai 7, Gi-hun pun segera menuju ke sana sambil diliputi rasa penasaran. Awalnya ia mengira itu pasti undangan dari frontman, namun sampainya di tempat itu, Nar, Gi-hun justru terkejut melihat si kakek tua Oh Il-nam. 당신 누굽니까? 난 이는 사람이야. 날 찾은 거지. 자네가 아무 얘기도 적이 없어. 시 돌아오지 않았네. Ternyata si kakek tua ini tak benar-benar tereliminasi waktu itu. Dari sinilah Gi-hun akhirnya mengetahui jawaban siapa dalang sebenarnya di balik sistem permainan neraka tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah Oh Il-nam sendiri. Salah satu alasan besar ia mendirikan permainan ini adalah karena menurutnya jika seseorang memiliki terlalu banyak uang, apapun yang dibeli, makanan atau minuman akan terasa membosankan pada akhirnya. Lalu ia mempertanyakan apa yang bisa dilakukan untuk kembali merasakan kesenangan seperti waktu kecil. Jawabannya adalah kembali bermain. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye.